Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Yang paling penting adalah bahwa Chu Ruking sangat jelas. Jika Chu Xingyun berada dalam kondisi saat ini, bahkan ibu yang ditolak pasti akan mati dan mencoba menyelamatkannya. Adapun air dan wewangian, apalagi untuk menemukan Chu Xingyun, dia meninggalkan semua kemuliaan dan kekayaan, dan menyerahkan semua kekuatan dan status. Dengan risiko hidup, ia pergi ke lautan bintang. Dibandingkan dengan ayahnya, meskipun ia memiliki 72 selir di 3 rumah dan 6 halaman, ia memiliki 3.000 wanita cantik di harem. Tetapi ketika dia dalam kesulitan, dia tidak datang menemuinya sendirian. Melihat rasa malu Chu Wuking, Chu Xingyun berkata, "Saya dengan sepenuh hati menjaga emosi, dan saya tidak bisa menumbuhkan hasil positif. Seperti Anda seperti Qin Muchu, bagaimana Anda bisa benar-benar membiarkan seorang wanita mati untuk Anda?" Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Yang paling adil di dunia ini, kamu hanya bermain dengan orang lain, lalu yang lain hanya bermain dengan kamu, kan?" Dengan senyum pahit, Chu menghela nafas tanpa ampun, "Lupakan saja, jangan bicara tentang masalah emosional. Lagi pula, Anda dan saya sama-sama pecundang emosional. Anda harus mengakui ini." Tanpa daya mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, saya bukan orang suci. Saya juga berantakan dalam hal perasaan. Pada titik ini, ayah dan anak kami adalah pecundang." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Karena kita tidak berbicara tentang masalah emosional pria dan wanita, mari kita bicara tentang hal-hal antara Anda dan ayah dan anak saya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu mengangkat kepalanya dengan kejam dan menatap Chu Xingyun, berkata, "Apa yang harus dibicarakan, kecuali kali ini, Anda telah menghancurkan, dan kecuali seumur hidup, mengapa Anda memberi saya sesuatu? Saya telah menghancurkan." Mendengar kata-kata kejam Chu Xingyun menyerahkan tangannya tanpa daya, tatapan tak berdaya. Melihat dalam pada Chu Wuking, Chu Xingyun berkata, "Saya tahu, dari ingatan Anda, orang-orang di sekitar Anda telah memberitahu Anda bahwa keluarga kerajaan Chu besar didirikan oleh Dongfang Tianxiu. Kaisar Anda juga milik Anda." Kakek pegang di satu tangan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata, "Bagaimana, bukankah itu masalahnya?" Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Jika Dongfang Tianxiu benar-benar memiliki keterampilan itu, mengapa dia sendiri bukan seorang kaisar?" "Apa, kamu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Chu Ruking tiba-tiba melebar. Tapi dia ingin menyangkal Chu Xingyun, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya tidak bisa dipercaya. Melihat ekspresi ngeri Chu Ruking, Chu Xingyun berkata, "Faktanya, dalam rumor itu, keluarga kerajaan Chu besar didirikan oleh tangannya sendiri. Orang yang membawamu ke tahta kaisar dengan satu tangan, sekarang mendorongmu pergi, dan dia berjuang untuk tapi kepala Departemen Hukum. Tahta Hakim." Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuking ingin membantahnya, tapi sekarang Chu Chuking bukan anak-anak lagi. Dia sudah menjadi tongkat adonan goreng berusia 100 tahun. Ada batas untuk menjadi kekanak-kanakan. Memang, jika Dongfang Tianxiu sangat baik padanya, mengapa Anda ingin membunuhnya sekarang? Dan apa yang dia perjuangkan hanyalah hakim agung dari Departemen Hukum. Dalam semangat Dongfang Tianxiu, jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, mengapa dia tidak menjadi kaisar sendiri, tetapi ingin meraih posisi hakim agung setelah lebih dari 100 tahun? Mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat untuk berkuasa, tetapi sekarang, demi hak dan status, dia lebih suka berurusan dengan anak perempuan dan cucunya. Mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan hati, tetapi dia sendiri bukan kaisar, tetapi dia membawa Chu dengan kejam ke tahta kaisar. Tidak ada tempat sama sekali tidak. Menatap secara mendalam pada Chu Leslie, Chu Xingyun dengan bangga berkata, "Untuk waktu yang lama, Dongfang Tianxiu sebenarnya bukan apa-apa. Meskipun dia benar-benar baik, apakah itu tidak baik untukmu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu membuka mulutnya tanpa ampun, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Sekarang saya ingin datang, apa perbedaan antara Dongfang Tianxiu dan Chu Ruchiles sekarang? Di generasi yang lebih muda, ia memang luar biasa dan memiliki latar belakang yang baik. Tetapi untuk mengatakan bahwa ia dapat memutuskan siapa kaisar dan siapa yang bukan kaisar, itu hanya lelucon besar. Faktanya adalah bahwa Chu kejam sekarang, dan dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia bukan putra Chu Xingyun, dia tidak bisa menyelamatkan hidupnya sekarang. Kekuatan dan status apa yang bisa dia bicarakan?" Melihat kebingungan Chu Wuking, Chu Xingyun berkata, "Orang-orang yang mendukungmu di atas tahta kaisar pada saat itu adalah total 3 pihak. Pasukan pertama dipimpin oleh Sui Liuxiang, 7 jenderal ras manusia, dan sekelompok pasukan di bawah komando saya termasuk Biluo dan Huang Quan.
Kekuatan kedua terutama didasarkan pada jurang maut, dan ditambah oleh iblis, cukup untuk menjadi tak terkalahkan dan sekelompok kekuatan di dunia. Pasukan pihak ketiga dipimpin oleh Nangong Huayan, ditambah oleh Kaisar Ziwei dan seluruh keluarga Nangong. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata ini salah. Pada saat itu, ras manusia dipimpin oleh 4 kaisar. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Yang disebut 4 kaisar besar sebenarnya tidak tepat. Anda harus tahu, ada 6 kaisar pada waktu itu. Dengan jelas menatap Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata, saya juga tahu apa yang Anda katakan, selain 4 kaisar besar, ada Sui Liuxiang dan Ziwei Wuhuang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, di antara 4 kaisar agung, kaisar yang sangat dingin dan aku adalah teman baik, dan mereka adalah penguasa Sui Liuxiang, dan mereka sangat mencintai Di Tianyi, sehingga sebagai cucu Di Tianyi, dia harus Anda tidak akan ditentang menjadi seorang kaisar. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, adapun Kaisar Hou Tu, He Jinjin, dan Kaisar Lingmu, bahkan jika 3 orang bersama-sama menolak itu tidak valid. Mengangguk, Chu berkata tanpa ampun, saya mengerti bahwa sebagai magang kakek, selama Kaisar Ziwei Wu setuju, 4 kaisar lainnya dapat ditolak dengan satu suara meskipun mereka semua keberatan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, jadi apalagi Dongfang Tianxiu pada kenyataannya, bahkan Kaisar Lingmu pada waktu itu, hanya mengangguk bahkan menolak untuk melakukannya. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, adapun mengatakan bahwa Dongfang Tianxiu menempatkan Anda di atas tahta kaisar di satu tangan, itu benar-benar lucu. Tiba-tiba, Chu Xingyun berkata, seperti yang Anda katakan, itu masih era 4 kaisar besar, apalagi seorang saudara di distrik Tianxiu Timur, bahkan Kaisar Lingmu sendiri tidak memiliki kemampuan ini. Mendengar ini, Chu menamparkan tanpa ampun di atas meja dan tiba-tiba berkata, ya. Jika memungkinkan, Kaisar Lingmu ingin menjadi seorang kaisar, bagaimana ia bisa memberikan kekuatan kepada orang lain? Melihat Chu Wuqing sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, pada saat itu, Kaisar Lingmu adalah kepala 4 kaisar dan raja umat manusia yang tidak bermoral. Bahkan jika otaknya pecah, ia tidak ingin mendirikan kaisar dan kehilangan waktu. Benar, terdiam, Chu Xingyun berkata, pikirkanlah, jika aku Kaisar Lingmu, kamu adalah Oriental Tianxiu, kamu ingin aku menyerahkan hak di tanganku, dan membentuk kaisar lain untuk menyerahkan hak. Keluar, konyol, terlalu konyol. Mendengar analisis Chu Xingyun, Chu menggelengkan kepalanya tanpa henti. Ya, pada saat itu, Raja umat manusia yang tidak ditenggelamkan sebenarnya adalah Kaisar Lingmu, kepala 4 kaisar. Kaisar Lingmu adalah kakek dari Dongfang Tianxiu. Pada saat itu, kekuatan besar dunia ada di tangan keluarga Oriental. Secara teori, Tianxiu adalah penggantinya. Bagaimana mungkin melepaskan hak di tangannya? Oleh karena itu, masih dapat dipercaya untuk mengatakan bahwa tembakan Dongfang Tianxiu menghalangi pembentukan keluarga kerajaan Dacu. Tetapi untuk mengatakan bahwa ia mendirikan keluarga kerajaan Dacu dengan satu tangan, dan juga secara pribadi membawanya ke tahta kaisar, ini hanya lelucon besar. Di antara semua orang di dunia, hal yang paling tidak mungkin dilakukan adalah Tianxiu Oriental. Terutama dalam kombinasi dengan apa yang telah dilakukan Dongfang Tianxiu dalam beberapa tahun terakhir, sudah cukup untuk membuktikan ini. Selain itu, yang paling penting adalah 3 kekuatan yang membentuk keluarga kerajaan Dacu memang cukup kuat dan cukup kuat untuk mendorongnya naik tahta kaisar. Bahkan Kaisar Lingmu, He Jinjin, dan Kaisar Hou Tu tidak bisa menghentikannya. Tetapi pikirkan sekarang, siapakah 3 kekuatan utama? Sui Liuxiang dan 7 jenderal ras manusia, tak perlu dikatakan, 1 adalah kekasih Chu Xingyun, dan 7 lainnya adalah anggota tim, mitra, dan saudara lelakinya seperti saudara. Dan fakta juga membuktikan bahwa orang-orang inilah yang telah mendukung seluruh umat manusia dan menjadi pilar seluruh umat manusia dalam 100 tahun ke depan. Kekuatan terbesar kedua adalah Abyss Baiji. Pasukan ini tidak perlu banyak bicara. Itu adalah kartu yang paling kuat dari keluarga kerajaan Chu besar, dan juga merupakan sumber dari 4 kaisar besar yang tidak berani setuju. Benar-benar mengganggu keluarga kerajaan Chu besar, 3 pertandingan giok besar, langsung memanggil pasukan jurang, bahkan cukup untuk menyapu seluruh alam semesta. Sekarang saya ingin datang, milik siapa jurang itu? Jelas, Abyss Baiji milik Chu Xingyun. Bahkan hari ini, Chu Xingyun masih yang tertinggi di dunia jurang maut. Kekuatan terbesar ketiga secara alami adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh Nangong Huayan dan Kaisar Ziwei. Tapi, siapa Kaisar Ziwei? Bukankah itu istri Yuzai di antara 7 jenderal umat manusia? Dan bukankah Nangong Huayan bukan wanita dari Chu Xingyun? Adapun keluarga Nangong, Chu Xingyun sudah tenang dan semua pemimpin telah dikendalikan. Oleh karena itu, kekuatan partai ini milik Chu Xingyun, yang tidak diragukan lagi. Melihat ekspresi tiba-tiba Chu Wuqing, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dalam, tidak perlu diragukan, ini aku. Aku mendirikan keluarga kerajaan Chu besar dan menetapkanmu sebagai kaisar. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata dengan luar biasa, ini aku merencanakan semua hak dari 4 kaisar agung dan menyerahkannya kepadamu.
Mendengar kata-kata Chu Xingyun, itu digantikan oleh Chu Rutles lebih dari 1 dekade yang lalu, dan saya tidak mengerti arti sebenarnya dari kata-kata ini. Tapi sekarang, setelah Chu Ruchi telah mengalami begitu banyak, tidak mungkin untuk mengerti. Setelah mendengarkan penjelasan Chu Xingyun, Chu Ruking benar-benar bangun. Ini adalah era kaisar besar, dan semua hak asasi manusia dimiliki oleh 4 kaisar besar. Namun, sejak berdirinya keluarga kerajaan Chu besar, hak-hak 4 kaisar telah berlalu dengan cepat dan semua hak milik keluarga kerajaan Chu besar. Tidak ada penjelasan lain yang diperlukan. Sangat tidak mungkin bagi 4 kaisar besar untuk melepaskan hak mereka dan membangun keluarga kerajaan besar Chu. Pembentukan keluarga kerajaan Chu besar, kerugian terbesar, adalah 4 kaisar. Adapun Dongfang Tianxiu, berapa usianya? Di era ketika 4 kaisar besar merajalela, Dongfang Tianxiu tidak lebih dari seorang adik lelaki yang tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan tetapi tidak memiliki kekuatan nyata. Apalagi yang bisa dia lakukan? Itu konyol untuk mengatakan bahwa dia telah mendirikan Grand Chu Royal di satu tangan, dan sekarang dia ingin datang. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa seluruh alam semesta diciptakan olehnya? Bahkan, Dongfang Tianxiu, apalagi pendirian keluarga kerajaan Dacu, punya ide seperti itu, dan itu semua menentangnya. Belum lagi pendirian keluarga kerajaan Chu besar, saya takut begitu dia memiliki ide ini, dia ditampar oleh Kaisar Lingmu. Dan, mundur selangkah dan pikirkan tentang itu. Dengan kematian Kaisar Lingmu, semula, sebagai keturunan Kaisar Lingmu, Dongfang Tianxiu harus mengambil alih posisi Kaisar Lingmu dan menjadi raja ras manusia yang tidak pernah tenggelam. Bahkan jika Dongfang Tianxiu bodoh, itu tidak akan menjadi keluarga kerajaan Chu besar. Lagi pula, Dongfang Tianxiu bukan kekuatan yang buruk. Fakta cukup membuktikan bahwa Dongfang Tianxiu bukan hanya kekuatan yang luar biasa, tetapi juga keserakahan kekuatan ekstrim yang mengorbankan anak-anaknya dan bahkan anak-anaknya demi kekuasaan. Dengan kepala gemetar, Chu tersenyum pahit, aku telah ditipu selama bertahun-tahun, sekarang pikirkanlah, aku benar-benar bodoh. Setelah terdiam beberapa saat, Chu dengan kejam berkata, sebenarnya, dikatakan bahwa itu adalah pendirian istana kerajaan Chu dengan tangan. Orang yang secara pribadi membawaku ke tahta kaisar adalah tepatnya pendirian istana kerajaan Chu. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata, meskipun kamu telah banyak menderita dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah tumbuh banyak. Ya, pada kenyataannya, 4 kaisar agung, dan keturunan dari 4 kaisar, adalah perlawanan terbesar terhadap pembentukan keluarga kerajaan Chu. Chu Xingyun tersenyum dan melanjutkan. Mengangguk keras, Chu Ruking telah sepenuhnya memahami semua hal pada masa itu. Jelas, Chu Xingyun mendirikan keluarga kerajaan Chu yang agung dan menempatkannya di atas tahta kaisar. Dan mereka yang kurang ajar dan menerima semua kredit adalah perlawanan terbesar. Dan ayah yang selalu disalahkan olehnya, yang tidak melakukan apapun untuknya, tidak hanya memberinya kehidupan, tetapi juga memberinya seluruh dunia. Pikirkan tentang hal ini dari sudut pandang netral. Sebelum Chu Xingyun pergi, dia telah memberinya semua warisannya. Apalagi yang bisa dia minta? Dengan menatap Chu Ruking, Chu Xingyun berkata, awalnya, dalam rencana saya, selama Anda dapat menyatukan 7 jenderal dari ras manusia dan bekerja keras dengan dukungan 7 jenderal dan Xiang Shuai, status dan hak Anda tidak akan ada terguncang. Chu Xingyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, Anda mendengarkan penjahat dari penjahat itu, mengasingkan 7 jenderal ras manusia, tetapi mendekati penjahat kejam dan tak tahu malu itu. Bagaimana dengan status Anda? Garansi. Sambil menghela nafas, Chu dengan kejam berkata, ya. Mereka yang membangun keluarga kerajaan Dacu dengan suara mereka sendiri, yang secara pribadi membawaku ke tahta kaisar, pada akhirnya, tidak bisa mempertahankan tempatku. Dengan senyum bodoh, Chu Xingyun berkata, hanya orang yang membawamu ke atas yang bisa membuatmu jatuh. Haruskah kamu memahami kebenaran ini sekarang? Mengangguk, Chu dengan kejam berkata, ya, aku tidak ingin memahaminya. Melihat Chu Ruking, Chu Xingyun berkata, pada awalnya, jika Anda tidak mendengarkan ucapan penjahat dan tidak mengasingkan Xiang Shuai dan 7 jenderal ras manusia, maka Anda harus memiliki jasa militer, prestise dan prestise. Mengejar, hei, ini, hai. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu menghela nafas tanpa ampun. Memang, ketika saya memikirkannya sekarang, pada awalnya, 7 jenderal ras manusia diperlakukan seperti anak-anaknya sendiri. Jika dia tidak bisa dibodohi oleh penjahat-penjahat dan siamang itu, dan selalu berdiri dengan 7 jenderal umat manusia, maka, semua kredit akan mendapat bagiannya. Dengan cara ini, ia memiliki aturan hukum dan seni bela diri, cukup untuk menjadi kaisar terhebat dari generasi pertama, disanjung oleh segala usia. Tapi faktanya, dia mendengar tuduhan itu dan secara bertahap terasing dari 7 jenderal ras manusia, bahkan ujung jarum bertarung melawan Maimang. Akibatnya, bukan saja dia tidak memiliki paparan prestasi militer dari 7 jenderal umat manusia, tetapi dia menjadi beban terbesar. Dari perspektif masa kini, umat manusia sangat menderita pada waktu itu, dan sebagian besar dosa disebabkan olehnya dengan kejam. Pada saat yang paling dilebih-lebihkan dan konyol, ia lebih suka menyetujui jamuan besar, tetapi tidak akan menggunakan uang itu untuk biaya militer.
Para birokrat yang penuh dengan usus lapar sampai mati, dan terlepas dari kekurangan makanan dan pakaian, para prajurit garis depan menggigil kedinginan dan kedinginan. Sekarang aku ingin datang, orang-orang itu membingungkannya dengan sepenuh hati, mereka hanya ingin bawa atau bahkan membuat marah keluarga kerajaan Dacu. Hanya ketika keluarga kerajaan Chu jatuh, waktu mereka akan tiba, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menguasai kekuatan tertinggi. Tapi dia bodoh, dia sama sekali tidak mempercayai mereka, dan menganggap mereka sebagai orang yang paling bisa diandalkan dan dapat diandalkan. Sekarang saya ingin datang, masalah besar apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang jahat dan jahat yang sama sekali tidak melakukan bisnis yang serius. Chu Xingyun menghela nafas ketika melihat ekspresi Chu Wuqing yang sangat kesal dan menangis. Setelah terdiam beberapa saat, Chu Xingyun melanjutkan, meskipun saya telah sangat ketat dengan Anda, tapi, dalam hati saya, itu selalu marah. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, sekarang Anda harus mengerti, mengapa saya melakukan itu. Mengangguk, Chu dengan kejam berkata, saya mengerti. Jika saya tidak memiliki kemampuan itu, tetapi ketika saya duduk di posisi itu, saya hanya akan membuat kesalahan yang lebih besar, atau bahkan menyebabkan tragedi. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, masalah terbesarmu adalah bahwa telinga terlalu lunak dan terlalu mudah untuk mempercayai orang lain, tetapi pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di dunia kecuali dirimu dan orang tuamu yang bisa dipercaya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata, ya. Kecuali saya dan orang tua saya sangat berharap bahwa saya baik-baik saja. Tidak ada orang lain yang berpikir seperti itu. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, yang disebut kenaikan gaji bukanlah mengajar, ayah telah berlalu. Tapi aku terpaksa tak berdaya saat itu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu dengan kejam buru-buru berkata, tidak. Anda tidak bisa mengatakan itu, saya juga tahu bahwa alasan Anda pergi adalah untuk menanggapi perampokan. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, satu adalah untuk melewati perampokan, dan dua lainnya, memang ada faktor emosional, yang tidak saya sangkal. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, ketika saya kembali untuk kedua kalinya, yaitu, ketika saya kembali sebagai Yan, saya benar-benar ingin mengajari Anda, tetapi pada saat itu, Anda jelas tidak menaruh mata saya. Menunduk malu, Chu berkata tanpa ampun, saya terlalu bingung pada saat itu, dan ditipu oleh penjahat-penjahat itu, dan secara keliru memperlakukan pengkhianat sebagai Zongliang, dan mengakui Zongliang sebagai pengkhianat. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, masalah utamanya adalah penampilan saya saat itu baru sekitar 9 tahun. Saat itu, Anda sangat bangga. Emosi yang berlawanan terlalu serius untuk berkomunikasi dengan Anda sama sekali. Mengingat seperti apa Chu Xingyun, Chu berkata tanpa ampun dan berkata, sejujurnya, itu memang terlalu sulit, meskipun Anda tahu bahwa Anda adalah ayah saya, tetapi melihat seperti apa diri Anda, saya benar-benar. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun bisa memahami Chu dengan kejam. Lagi pula, menjadi seorang kaisar selama lebih dari 100 tahun, bagaimana Anda bisa menundukkan kepala dan mendengarkan pelajaran dari seorang anak berusia 9 tahun. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, pada saat itu, Kongres ke-7 umat manusia akan menghapuskan Anda, dan alasan. Saya tidak bisa menghentikannya, tetapi simpati, saya menjaga keluarga besar Chu agar tidak dibubarkan, tetapi saya baru saja kehilangan hak-hak saya. Dengan malu melirik Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata, saya selalu menyalahkan hilangnya kekuasaan pada keluarga kerajaan Chu, dan menyalahkan itu di kepala Anda. Sekarang saya ingin datang. Sebenarnya, Anda membantu saya. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, bagaimanapun juga kau adalah putraku dan keluarga kerajaan Chu. Bagaimanapun, mereka terdiri dari keturunanku. Aku juga seorang manusia, dan eksentrisitas tidak bisa dihindari. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, bukankah aku juga menyembuhkannya nanti? Aku secara pribadi mendorongmu naik tahta kepala pengadilan Departemen Hukum. Selama kamu melakukannya dengan cukup baik, aku bahkan akan membuat keluarga kerajaan Chu mewarisi ini. Kekuatan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu menundukkan kepalanya tanpa henti dan tanpa malu. Pada saat itu, Chu Xingyun ingin membantunya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa, dan langsung pergi ke Chu Xingyun. Dia benar-benar memberinya tongkat, dan dia juga jarum. Memikirkannya sekarang, Chu Xingyun memberinya kehidupan, mendirikan keluarga kerajaan Chu yang hebat, dan membawanya ke tahta kaisar. Tidak hanya itu, Chu Xingyun juga meninggalkan banyak menteri konsolidasi untuk membantunya memerintah dan melindungi dinasti ini. Sangat disayangkan bahwa dia tidak menghargai segalanya dan mengacaukan segalanya, tetapi malah menyalahkan Chu Xingyun karena tidak melakukan apapun untuknya. Sekarang ingin datang, apalagi yang bisa dia minta Chu Xingyun untuk membantunya. Ketika dia kembali untuk kedua kalinya dan muncul sebagai kembalinya Yan, dia tidak memiliki rasa hormat yang cukup untuk Chu Xingyun. Sebenarnya, momen penting bagi keluarga kekaisaran untuk dibubarkan adalah bahwa Chu Xingyun maju untuk melindungi keluarga kekaisaran. Tidak hanya keluarga kerajaan Dacu telah dilestarikan, tetapi lebih jauh, keluarga kerajaan Dacu tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah dibubarkan.
Namun, dengan cara ini, keluarga kerajaan Chu juga kehilangan semua hak mereka. Sekarang saya ingin datang, Chu Xingyun telah melakukan semua yang dia bisa, tapi bagaimana dengan dia? Terutama setelah itu, Chu Xingyun bahkan menyerahkan kekuatan Departemen Hukum ke tangannya, dan ia mengambil alih hukum umat manusia. Selama dia melakukan hal yang sama, seharusnya tidak ada kesalahan besar, maka setelah beberapa tahun, Departemen Hukum ini akan menjadi kekuatan turun-temurun dari keluarga kerajaan Dacu. Dengan cara ini, akankah keluarga kerajaan Dacu mendapatkan kembali haknya? Sayangnya, pada akhirnya dia mengacaukannya lagi. Tidak masalah bagaimana mengelolanya, tetapi tidak berhasil mengelolanya secara membabi buta, dan bahkan menggagalkan rencana induk Chu Xingyun. Dengan cara ini, bahkan jika Chu Xingyun tidak mau, dia tidak bisa mempertahankannya. Kalau tidak, jika seseorang tidak berhati-hati, Chu Xingyun mungkin menjadi pendosa umat manusia. Selanjutnya, kali ini sekarang, saya ingin datang. Ini adalah kontak ketiga antara Chu Xingyun dan Chu Ruthless. Begitu mereka bertemu, Chu Xingyun memberinya 6 tetes darah esensi Liu Yang, yang membentuk tubuh perang Liu Yang untuknya. Untuk alasan ini, menyemburkan darah Chu Xingyun kau jelas merupakan cedera vital, dan aku tidak tahu berapa lama untuk pulih. Sekarang saya ingin datang. Chu Xingyun memiliki kebaikan padanya, itu adalah Chu Xingyun yang memberinya hidup. Chu Xingyun memiliki kebaikan untuk mendukungnya, dan secara pribadi mengirimnya ke tahta kaisar, membantunya mencapai status kaisar. Chu Xingyun memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa baginya. Jika bukan karena 6 tetes darah esensi untuk memperbaiki Ling Hai, tidak akan lama bagi Chu Ruqi, yang berusia lebih dari 100 tahun, untuk mati. Chu Xingyun memiliki rahmat untuk menemukannya kembali. Dengan tubuh perang 6 yang, kehidupan kejam Chu akan sangat berbeda. Sekarang saya ingin berpikir bahwa, bahkan karena faktor objektif, Chu Xingyun tidak bisa tinggal bersamanya setiap saat, dan tidak memiliki semacam rahmat pengasuhan untuknya, yang cukup untuk menjadi ayah terbaik di dunia. Jika ayah seperti itu harus pilih-pilih dan berpikir dia tidak melakukan apa-apa, itu wajar. Di antara emosi, Chu Xingyun berkata, sepanjang waktu, kamu dikelilingi oleh penjahat, dan aku tidak di sisimu. Ibumu hanya tahu bagaimana mencintaimu. Mendengar kata-kata langka dalam kata-kata Chu Xingyun, Chu tanpa henti tertawa dan berkata, aku tahu, aku dulu berantakan, tapi... Percayalah, setelah begitu banyak pengalaman, aku tidak akan seperti itu lagi. Sheikh sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa mendidikmu sebelumnya, ada banyak faktor objektif, tapi, aku akan tinggal bersamamu di bulan depan dan melakukan tanggung jawab mengajar ayahku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Wuqing tiba-tiba membuka mulutnya, dan mengobrol lama tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat rasa malu Chu yang kejam, Chu Xingyun berkata dengan serius, jangan merasa malu. Industri seni yang disebut memiliki spesialisasi, dan master adalah yang pertama. Dan yang disebut garis 3 orang harus memiliki guru kami, tidak ada yang memalukan. Menggaruk kepalanya, Chu dengan kejam berkata, lalu, apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu sangat besar, aku secara alami tidak bisa mengajarimu kata demi kata seperti mengajar anak-anak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Ruqing tiba-tiba merasa lega. Yang paling ditakuti adalah bahwa Chu Xingyun mengajarinya seperti anak kecil. Dalam hal ini, dia benar-benar akan malu untuk mati. Melihat Chu Xingyun dengan rasa ingin tahu, Chu dengan kejam berkata, ya, karena aku dulu menyalahkanmu, sekarang kamu mau mengajariku, aku tidak bisa menolak. Dengan senyum malu, Chu dengan kejam berkata, jadi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Menghadapi pertanyaan kejam Chu Xingyun berkata, hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah menangkap kembali semua yang telah Anda hilangkan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Chu Ruqing tidak bisa membantu tetapi menyala aun dingin, melintas melalui matanya langsung. Berdiri perlahan, Chu dengan kejam berkata dengan dingin, tidak masalah, percayalah, kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun melihat di antara tangan kanannya dan mendesak melewati tanpa belas kasihan ke arah Chu. Di antara mengangkat dan menurunkan tangannya, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, ya, memang begitu. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Saat Chu Xingyun menyentuh tangannya, dalam sekejap, Chu Ruqing hanya merasakan kekuatan seluruh tubuhnya dan dengan cepat mereda. Hanya dalam waktu 3 kali bernapas singkat, kekuatan garis keturunan Chu yang kejam menghilang, dan bahkan lautan roh yang telah diperbaiki sepenuhnya diblokir. Mulai sekarang, selain masih memiliki ranah kaisar, tidak ada perbedaan antara kekuatan nyata dan rakyat biasa. Melihat kekhawatiran Chu Ruqing, Chu Xingyun berkata, segala sesuatu yang Anda kehilangan tidak hilang karena kekuatan, jadi. Karena Anda ingin mendapatkan semuanya kembali, bagaimana Anda bisa kehilangannya secara alami, lalu mendapatkannya kembali? Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Chu dengan kejam menggelengkan kepalanya dengan kasar, dan wajahnya dianiaya. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, jika Anda menggunakan Six War Body, Anda memang bisa menghancurkan segalanya, bahkan jika Anda pergi ke Tianxiu Timur, sekali Anda memasuki negara super 36 kali, Anda masih bisa membunuh 1 detik.
Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berhenti sebentar, dan kemudian melanjutkan, tapi, pepatah lama baik, yang kuat memiliki tangan yang kuat, satu gunung lebih tinggi dari yang lain, Anda yakin bahwa Anda tidak akan bertemu dengan Anda dalam hidup Anda. Orang yang kuat. Melihat Chu Xingyun dengan senyum pahit, Chu dengan kejam berkata, namun, jika saya tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan pemeliharaan diri adalah masalah. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kamu adalah anakku, tidak ada yang berani membunuhmu. Dengan senyum pahit, Chu dengan kejam berkata, tetapi jika seseorang benar-benar membunuhku, maka sudah terlambat. Sambil tersenyum bangga, Chu Xingyun berkata, yakinkan. Jika seseorang berani membunuhmu, maka dia sudah mati saat dia mulai. Dengan napas tak berdaya, Chu dengan kejam berkata, kamu juga orang, dan kamu tidak bisa selalu. Tidak menunggu Chu untuk dengan kejam menyelesaikan pidatonya, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah manusia, tetapi pada saat yang sama juga penguasa dunia ini, apa yang saya katakan adalah aturan tertinggi dunia ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu tanpa ampun mengambil nafas. Sampai hari ini, dia masih ingat dengan jelas. Pada hari itu, di atas kekosongan medan perang, Chu Xingyun berbicara hukum, menetapkan hukum surga, dan dalam satu kata, memusnahkan 3 keluarga kerajaan klan iblis. Ratusan juta klan iblis bukanlah musuhnya. Jenis dominasi semacam itu, kekuatan semacam itu, dia tidak pernah ingin lupakan. Itu juga pada saat itu bahwa Chu Ruking benar-benar memukul hatinya, dan mengenali dan menerima ayah Chu Xingyun, bahkan bangga memiliki ayah seperti itu. Melihat kekhawatiran Chu Ruxin, Chu Xingyun berkata, kekuatan memang sangat penting, tapi, secara relatif, kecerdasan adalah bobot yang paling penting. Menatap secara mendalam pada Chu Ruchi-Leslie, Chu Xingyun berkata, jika Anda tidak dapat mengandalkan kebijaksanaan dan cara konspirasi untuk mendapatkan kembali semua yang Anda hilang, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak cocok untuk menjadi superior, atau menjadi pria solo. Menatap Chu Xingyun dengan keras kepala, Chu menggigit giginya tanpa ampun dan berkata, aku tidak mengerti apakah para pelaku itu membiarkan mereka pergi, tidak bisakah aku membalas dendam. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata, ada banyak cara untuk membunuh orang, di antara mereka, membunuhnya sendiri adalah jenis yang paling bodoh. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, selain itu, aku bisa berjanji, tidak peduli sukses atau gagal, setelah itu. Aku tidak akan peduli dengan bisnismu. Mendengar Chu Xingyun mengatakan ini, Chu minum dengan kejam. Arti kata-kata Chu Xingyun sangat sederhana. Kali ini, itu hanya penilaian. Setelah penilaian, apakah Chu lulus dengan kejam atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia membunuh musuh-musuh itu. Melihat kegembiraan Chu yang tiada henti, Chu Xingyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kamu juga berusia 100 tahun, dan kamu secara alami seimbang. Selama kamu bisa menerima sebab dan akibat itu, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, itu adalah kamu benar. Mengangguk dengan penuh semangat, Chu Ruking 100 kali percaya diri, tetapi pada saat berikutnya. Wajah Chu Ruking pahit. Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Chu dengan kejam berkata, tapi, jika aku tidak bisa mengandalkan kekuatan dan hanya bisa menggunakan kebijaksanaan, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengambil teko dan tabung daun teh, dan perlahan-lahan menyeduhnya. Melihat tergesa-gesa Chu Xingyun, Chu tersenyum pahit, jam berapa sekarang? Kamu masih punya pikiran untuk minum teh, cepat dan bantu aku menemukan jalan, tidakkah kamu mau mengajari aku? Setelah melirik Chu dengan kejam, Chu Xingyun berkata, kamu tidak bisa memikirkan cara karena kebijaksanaanmu tidak cukup, dan aku menyeduh teh Wudao sekarang, yang dapat meningkatkan kebijaksanaanmu ke atas. Mendengar bahwa Chu Xingyun sedang merebus, ternyata itu adalah teh roh surga dan bumi yang dapat meningkatkan kearifan manusia. Chu Ruking tidak bisa lagi menahan kejutan di dalam hatinya. Untuk waktu yang lama Chu Ruking pikir dia pintar. Namun faktanya, selama bertahun-tahun, ia telah melihat terlalu banyak orang yang cerdas. Oleh karena itu, Chu Ruking sangat jelas bahwa meskipun dia sangat cerdas, dia hanya lebih pintar daripada orang kebanyakan. Dibandingkan dengan mereka yang sangat pintar, dia sebenarnya hanya orang biasa. Jika Teh Tao ini benar-benar dapat meningkatkan kebijaksanaannya ke atas. Kemudian dia dengan tubuh perang 6 yang, dengan kebijaksanaan tertinggi, betapa mengerikannya itu. Garis keturunan, tubuh perang, kebijaksanaan. Dengan 3 senjata ajaib ini, Chu Ruking tahu bahwa hidupnya telah sepenuhnya berubah. Apa yang membawanya perubahan seperti itu tidak lain adalah ayah kandungnya, Chu Xingyun. Selama 3 hari berikutnya, Chu Xingyun dan Chu Wuking tidak pergi kemanapun, jadi mereka duduk di meja, mengobrol dan minum teh Wudao. Dalam proses mengobrol, Chu Xingyun tidak menginstruksikan Chu Ruking bagaimana cara melawan, tetapi hanya memberitahu Chu Ruking apa yang telah ia lakukan dalam hidup ini dan semua yang telah ia temui. Di hadapan pembicaraan yang terus terang Chu Xingyun, Chu Ruking mendengarkan dengan sangat serius dan bahkan menerimanya. Dia benar-benar berdiri dalam perspektif Chu Xingyun dan merasakan semua yang dialami Chu Xingyun. Meskipun sampai akhir, Chu Ruking masih bersikeras pada sudut pandangnya. Bersikeras bahwa gadis itu memberi Anda yang terbaik dari segalanya, dan itu pasti hadiah untuk Anda, dan Anda tidak bisa menyalahkannya.
Namun demikian, Chu Ruking harus mengakui bahwa ketekunan integritas dan prinsipal Sing Sing seperti itu layak untuk dikagumi, dan bahkan dipelajari. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa melalui penjelasan Chu Xingyun, Chu Ruxin perlahan-lahan menemukan bahwa kekuatan bukanlah yang paling penting, kecerdasan. Chu Xingyun benar-benar mulai bangkit. Pada kenyataannya, setelah Luolan melemparkan King Lian untuk mengangkat langit dan menambalnya menjadi pria yang sempurna. Ini adalah senjata terhebat Chu Xingyun yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Mengambil lebih dari 100 tahun yang lalu sebagai contoh, Chu Xingyun dan Ming Ming hanyalah seekor udang kecil. Dari segi kekuatan saja, itu bahkan tidak cukup bagi 4 kaisar untuk menggiling dengan jari kecil. Jika benar-benar membunuh Chu Xingyun, saya takut bahwa di antara pikiran 4 kaisar, Chu Xingyun akan mati tanpa tempat pemakaman. Inilah mengapa Chu Ruking percaya alasan bisikan itu. Bagaimanapun, Chu Xingyun pada waktu itu terlalu sepele dalam hal kekuatan saja. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun, dengan bantuan menit terakhir, baru saja membunuh. Jika Chu Xingyun bersedia pada saat itu, dia bahkan bisa membangkitkan situasi, dan dengan bantuan satu orang, dia akan mengacaukan seluruh dunia Qian Kun, dan dia bahkan bisa bertarung melawan klan iblis sendirian. 3 hari kemudian, Chu Xingyun akhirnya menghentikan pembicaraan ini. Dengan menatap Chu Ruking, Chu Xingyun berkata, "Kamu tahu itu, meskipun kamu telah kaya di dunia, pada kenyataannya, kamu tidak pernah benar-benar memiliki apapun." Sambil menghela nafas, Chu dengan kejam berkata, "Ya, aku dulu. Kupikir semuanya milikku, tapi sekarang aku mengerti bahwa itu hanya ilusi saya." Mengangguk kepalanya, Chu dengan kejam berkata, "Bahkan jika Anda adalah kaisar pada awalnya, tetapi pada kenyataannya, semuanya hanya milik keluarga kerajaan Chu, bukan untuk Anda, seperti untuk nanti." Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun berkata, "Dengan keterasingan Anda dari Xiang Shuai dan 7 jenderal ras manusia, Yuan Xianchen mendekati penjahat pada kenyataannya. Anda benar-benar di atas kepala." Di wajah itu, Chu Ruking masih kaisar, tetapi pada kenyataannya, semua yang ada di tangannya telah dibagi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Justru karena ini bahwa ketika Chu kehilangan kekuatannya dengan kejam, ia segera menjadi pria yang kesepian. Awalnya, bangsanya sendiri kini telah membuktikan bahwa mereka semua adalah orang lain. Chu Ruking, mantan kaisar, tidak lebih dari boneka yang sempurna. Segala sesuatu yang dia pikir dia miliki sebenarnya ada di tangan orang lain. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Chu sangat malu. Memang, meskipun dia tidak mau mengakuinya, inilah faktanya. Dari perspektif saat ini, dia tidak pernah memiliki apapun, semuanya ada di tangan orang lain. Di sisi lain, Chu Xingyun, meskipun di permukaan, tampaknya tidak punya apa-apa. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang itu, hal-hal yang tampaknya orang lain sebenarnya adalah Chu Xingyun. Setelah lama berpikir, Chu dengan kejam berkata, "Saya pikir, saya tahu apa yang harus dilakukan." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya, Anda harus belajar untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi juga belajar membangun momentum. Hanya dengan menyatukan kepentingan kebanyakan orang, Anda dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat untuk melawan semua musuh." Lama bernafas, Chu memberi hormat kejam pada Chu Xingyun, lalu berbalik, berjalan keluar ruangan, dan berjalan ke arah pintu. Menonton Chu pergi dengan kejam, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. "Saya berharap Chu tanpa belas kasihan dapat tumbuh setelah mengalami saat ini. Jika tidak, Chu Xingyun benar-benar tidak punya banyak waktu untuk terus mengajarinya." Kali ini, Chu Xingyun tidak hanya pulang dan melihat-lihat, ia memiliki tujuan yang lebih penting. Jika umat manusia ingin bangkit, tidak cukup hanya mengandalkan orang kecil di medan perang Taiko. Untuk bertarung melawan Steri Skyrache, atau bahkan memperjuangkan hegemoni, Chu Xingyun membutuhkan banyak tenaga kerja dan banyak bantuan dari elit ras manusia. Oleh karena itu, dunia roh nyata yang pernah ditinggalkan olehnya, serta dunia Qian Kun, harus digenggam dengan satu tangan. Meskipun dua dunia ini tidak besar, mereka yang paling cocok untuk tempat tinggal manusia dan merupakan nenek moyang manusia. Dengan dua dunia ini, latar belakang puluhan miliar ras manusia, jika Anda terus berkembang, jumlah ras manusia akan meningkat dengan cepat mencapai ratusan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Dengan dukungan ratusan miliar elit ras manusia, di masa depan hegemoni Qinghai, Chu Xingyun memiliki jejak kepercayaan yang dapat membawa umat manusia ke kejayaan. Karena itu, setelah mengirim Chu yang kejam, Chu Xingyun tidak tinggal, tetapi berangkat untuk pertama kalinya ke Jalan Singkong kuno. Jalan kuno langit berbintang mengacu pada saluran langit berbintang yang dibuka oleh leluhur manusia, yang menghubungkan dunia roh nyata dan alam semesta. Selama 100 tahun terakhir, Wu Jingsui, Lin Tianchong, dan Mo Wanggong telah menjelajahi jalan Singkong kuno, jadi, menemukan banyak planet yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Meskipun untuk sementara waktu, planet-planet ini masih mandul, apalagi makhluk hidup, bahkan tanaman tidak bisa melihatnya. Tapi, dengan sedikit perbaikan, semua planet ini bisa hidup. Meskipun jauh dari dibandingkan dengan dunia roh nyata dan dunia Qian Kun, planet-planet ini juga memiliki karakteristik mereka sendiri.
Secara keseluruhan, mereka tidak selalu inferior. Memasuki jalan kuno langit berbintang, Chu Xingyun memanggil 3 raksasa dari ruang dimensi. Di bawah kepemimpinan 3 orang, pada waktu berikutnya, Chu Xingyun melakukan pesawat ulang-alik dimensi dan pelipatan ruang, dan secara pribadi memeriksa 8 planet. Ke-8 planet ini memiliki ukuran yang sama dengan dunia roh asli dan alam semesta. Hukum surga juga sangat kuat. Yang paling penting adalah bahwa ada banyak air, dan ada banyak zat di udara yang diperlukan untuk kehidupan. Namun, di udara dari 8 planet ini, sejumlah besar racun terakumulasi. Tanpa ratusan juta tahun untuk menghilang, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di dunia ini. Namun, semua ini tidak dapat membantu Chu Xingyun. Pertama-tama, Chu Xingyun mengarahkan prasasti kuno angin, mengembun angin topan di 8 planet. Badai yang mendesing dapat menggulingkan batu besar dengan diameter 100 meter ke langit. Tentu saja, tujuan Chu Xingyun bukan untuk menggulung batu. Apa yang benar-benar ingin digulung oleh Chu Xingyun sebenarnya adalah kabut racun. Semua kabut beracun tersapu ke langit oleh badai, dan kemudian, Chu Xingyun dan mata badai melepaskan kekuatan monumen racun kuno, dan semua racun dipompa keluar. Pada akhirnya, Chu Xingyun mengendalikan prasasti kuno guntur, dan mendesak langit dan awan, mengembun ke langit hujan lebat dan jatuh ke bumi. Setelah dibersihkan oleh monumen racun kuno, semua air hujan adalah air yang paling murni. Banyak hujan, mencuci udara, mencuci debu dan batu di bumi, menyapu semua racun, mengalir dan menyebar ke seluruh planet. Di bawah kendali Chu Xingyun, ke-8 planet itu tenggelam di bawah air yang deras, dan hanya ada sejumlah puncak tertinggi yang sedikit bisa mengungkapkan gunung. Selanjutnya, di bawah kendali Chu Xingyun, air di 8 planet menguap membentuk awan tebal. Sekali lagi, prasasti kuno racun dimurnikan menjadi air hujan murni, yang tersebar di kutub selatan dan kutub utara dari 8 planet dan membeku menjadi gletser besar. Gletser ini semua terbuat dari air hujan yang sangat murni setelah diekstraksi dari esensi Chu Xingyun, tanpa jejak polusi. Secara bertahap, semua sumber air dari 8 planet menguap dan berubah menjadi air hujan, membeku menjadi gletser, dan disimpan di kutub selatan dan kutub utara. Sejauh ini, semua racun di 8 planet telah sepenuhnya dilebur dan dicuci oleh banjir air bah. Ketika uap air yang menguap naik ke langit, ia dimurnikan oleh monumen kuno racun. Pencucian ini sangat bersih dan sangat teliti. Udara di 8 planet telah menjadi udara yang paling murni dan murni bagi manusia. Tapi ini tidak cukup. Selanjutnya, Chu Xingyun menabrak api matahari yang sebenarnya ke-8 planet menyalakan api bumi di 8 planet. Dalam sekejap di 8 planet, puluhan gunung berapi super meletus pada saat yang sama. Di antara letusan dahsyat itu, sejumlah besar abu vulkanik dikeluarkan, sepenuhnya menutupi 8 planet. Di bawah kendali Chu Xingyun, kutub selatan dan kutub utara dari 8 planet terlindungi, dan tidak ada debu abu yang dapat jatuh ke dua area ini. Di antara letusan dahsyat gunung berapi, hanya dalam selusin hari, lebih dari 8 meter abu vulkanik jatuh di 8 planet, dan masyarakat gunung berapi ini sebenarnya adalah apa yang disebut tanah. Selanjutnya, di bawah kendali Chu Xingyun, gletser kutub selatan dan kutub utara mulai mencair, sekali lagi mengembun menjadi uap air dalam jumlah besar, dan bergabung ke dalam layar asap vulkanik di kubah langit. Dicampur dengan langit abu vulkanik, hujan lebat mengguyur. Dengan pesawat ulang-alik dimensi dan pelipatan ruang, Chu Xingyun secara bersamaan mengendalikan surga dan surga dunia Bafang, dan pada saat yang sama, meningkatkan dunia Bafang untuk menjadikannya planet yang paling cocok untuk tempat tinggal manusia. Meskipun waktunya sangat singkat, gerakan Chu Xingyun sangat besar. Karena tidak ada makhluk di 8 planet, jadi Chu Xingyun tidak perlu mengurus apapun sama sekali. Semua gunung berapi meletus pada saat yang sama, dan daya tembaknya penuh. Jika ada makhluk di dunia ini, saya takut mereka akan segera dihancurkan. Dalam sebulan, di dunia Bafang, baik badai hujan atau gunung berapi meletus, perubahannya cepat dan perubahannya dramatis, jelas jauh melampaui lingkungan alami. Terutama ketika menguapkan banjir, Chu Xingyun langsung membuka hari ke-10 di hari yang sama, dan dalam 1 jam, semua banjir di satu sisi dunia benar-benar menguap. Ini adalah kekuatan surga, dan itu jauh dari mustahil. Melihat tangan berputar Chu Xingyun, laut dan kebun-kebun anggur, kekuatan magis perubahan dunia, Wu Jingsui, Lin Tianchong, dan Mo Wanggong tidak bisa menahan kagum dan terkejut. Awalnya, ketiganya mengira mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan cara tertentu. Namun, dibandingkan dengan kekuatan duniawi Chu Xingyun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa apa yang mereka kuasai sama sekali tidak penting, dan tidak ada sama sekali. Hanya dalam 1 bulan, Chu Xingyun sepenuhnya membersihkan racun dari segala arah. Selain itu, lingkungan tanah dan lingkungan udara dunia Bafang telah ditingkatkan. Bahkan melalui gempa bumi, banjir, tsunami, dan letusan gunung berapi, dunia Bafang secara artifisial dibentuk menjadi dunia di mana Bafang hampir identik. Sebagai contoh, dunia oktagon adalah semua barat laut dari Tianxian, dan semua adalah tenggara dari tanah. Sebagai contoh lain, dunia 8 partai dikelilingi oleh samudera, dengan 7 benua dan 8 samudera.
Meskipun mereka tidak bisa persis sama, harus dikatakan bahwa 8 dunia ini mirip satu sama lain. Jika Anda terbiasa dengan satu dunia, Anda akan terbiasa dengan 8 dunia. Bahkan surga dari 8 dunia telah dimodifikasi oleh Chu Xingyun ke dalam pola yang sama. Perbedaan aslinya diubah atau dihapus. Semua dalam semua. Singkatnya, Chu Xingyun membentuk 8 planet menjadi 8 planet standar melalui berbagai cara. Standarisasi ini tidak didasarkan pada jagat raya, tetapi atas dasar dunia nyata. Lagi pula, manusia dilahirkan di dunia spiritual nyata, dan segala sesuatu di dunia spiritual nyata adalah yang paling cocok untuk manusia. Dunia lain mungkin lebih baik dan mungkin lebih kuat, tetapi yang paling cocok untuk umat manusia adalah dunia roh yang sejati. Karena itu, Chu Xingyun mengambil dunia roh sejati sebagai model dan membentuk 8 planet ke planet yang sama dengan dunia roh sejati. Ini benar terlepas dari bentuk lahan atau hukum langit dan bumi. Setelah mempelajari pikiran dan praktik Chu Xingyun, roh yang benar akan menjadi gila. Masalah terbesar yang membatasi pembangunan manusia adalah, dapat dikatakan bahwa ada banyak manusia seperti ada dunia besar. Justru untuk membuka dunia yang lebih luas dan menyediakan lebih banyak ruang hidup bagi manusia, hanya di bawah perintah kehendak roh yang sejati para leluhur umat manusia memulai jalur kuno langit berbintang dan memiliki segalanya sekarang. Sekarang, Chu Xingyun telah menghabiskan 1 bulan membentuk planet yang cocok untuk tempat tinggal manusia, ditambah dunia spiritual sejati ini adalah Jiu Fang Tiandi. Menghadapi ini, dunia roh sejati membuat keputusan besar. Membagi dewa menjadi 9, dan mengintegrasikan mereka ke dalam 9 tempat. Meski begitu, kekuatan kehendak roh sejati akan sangat berkurang, dan itu akan sepenuhnya jatuh ke dalam kendali Tuan Roh yang benar. Tetapi dunia 9 pihak ini, setelah memiliki kehendak roh yang sejati, akan dilindungi oleh Avenue. Yang paling penting adalah dunia 9 pihak ini, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya akan menjadi planet yang paling cocok untuk tempat tinggal manusia. Ini juga alasan mengapa Chu Xingyun hanya memurnikan dunia Bafang. Setelah itu, roh yang benar hanya akan mampu berubah menjadi 9 avatar paling banyak, dan jika itu dibagi, bahkan kehendak yang paling dasar tidak dapat diringkas. Sebulan kemudian, Chu Xingyun akhirnya mengakhiri transformasi awal dunia Bafang. Meskipun pekerjaan tindak lanjutnya masih banyak dan itu sangat rumit. Tapi untungnya, ada avatar kehendak roh sejati, yang semuanya tidak lagi mengharuskan Chu Xingyun untuk menembak. Bagian tersulit, Chu Xingyun, telah selesai, dan sisanya dapat diberikan atas kehendak roh sejati. Dengan kehendak roh sejati dibagi menjadi 9, pada saat ini, Chu Xingyun menjadi tuan yang sebenarnya dari dunia 9 pihak ini. Tidak seperti tuan biasa, secara umum, tuan dunia hanya bertanggung jawab atas makhluk di dunia. Kekuatan nyata dunia sebenarnya masih di bawah kendali kehendak dunia. Jika Chu Xingyun ingin mendapatkan produk khusus dunia, ia juga harus meminta kehendak dunia, dan setelah mendapatkan persetujuan ia juga akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya. Misalnya, dominasi dunia biasa seperti manajer eksternal dari perusahaan biasa. Seluruh dunia dimiliki oleh bos dan manajer eksternal hanya sementara bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan. Tapi sekarang, semuanya sudah disesuaikan. Pada saat ini, dunia 9 pihak adalah semua Chu Xingyun, dan roh yang sebenarnya akan menjadi pekerjaan paruh waktu, tetapi bukannya Chu Xingyun, kelola dan kembangkan dunia 9 partai. Sebelumnya, Chu Xingyun ingin mendapatkan harta di dunia, ia harus meminta kehendak dunia. Sebagai contoh, terakhir kali Chu Xingyun memindahkan batu giok dari Qiankun World, dia langsung ditolak oleh kehendak Qiankun, dan dia tidak diizinkan untuk bergerak sama sekali. Alasan untuk ini adalah bahwa semuanya sebenarnya dimiliki oleh bos. Jika Anda pindah sebagai pekerja paruh waktu, bukankah itu korupsi atau penyuapan? Tapi sekarang ini berbeda, belum lagi relokasi Chu Xingyun untuk batu giok dan emas. Bahkan jika dia menghancurkan dunia 9 pihak, tidak ada yang bisa ikut campur semena-mena. Bagaimanapun, dunia ini sudah menjadi milik pribadi Chu Xingyun, dan roh yang sebenarnya akan menjadi pekerja migran. Tetapi semangat sejati akan melihat keberhasilannya. Meskipun dia berubah dari master menjadi tamu, sebagai gantinya, kekuatan manajemen dari dunia 9 pihak berada di bawah kendalinya. Ada dunia 9 pihak yang menyediakan energi, dan roh yang sejati akan menjadi semakin kuat. Alasan mengapa kehendak kuno dari medan perang kuno utama begitu kuat adalah bahwa dunia yang dikontrolnya terlalu besar. Semakin besar dunia, semakin kuat keinginan dunia, yang proporsional. Meskipun kehilangan kepemilikan, tekad yang diberikan oleh Jiu Fang World terlalu besar. Meskipun di permukaan ia kehilangan banyak, tetapi karena semangat sejati ia berubah dari bos kecil di warung jalan menjadi penjaga toko besar di restoran super. Meskipun semua ini bukan miliknya, gajinya dari sini 10 kali lebih tinggi daripada kios jalanan. Yang paling penting adalah bahwa roh sejati akan optimis tentang Chu Xingyun. Dengan berlalunya waktu, ia akan menjadi lebih dan lebih kuat. Dunia 9 partai ini juga akan semakin makmur, dan kekuatan dunia juga akan lebih kuat. Pada saat itu, kehendak roh yang sejati secara alami akan dihargai dengan murah hati.
Selain itu, dalam analisis terakhir, Chu Xingyun lahir di dunia yang paling spiritual, manusia yang paling murni. Jika itu adalah ras asing, bahkan jika roh yang sejati akan mati, tidak mungkin untuk mengirimkan harta keluarga. Demi semangat sejati, Chu Xingyun adalah putranya. Dia memberikan harta keluarganya kepada putranya, dan kemudian membantu putranya melihat industri. Apa yang bisa saya katakan? Dengan kata lain, kehendak Qian Kun benar-benar menolak untuk melakukannya, jika tidak bagaimana jika Chu Xingyun tidak bahagia dan mengusirnya. Yang disebut, bukan keluargaku, hatinya pasti berbeda. Kalimat ini, ditempatkan di dunia juga akan berfungsi. Demi semangat sejati, dia juga tahu dia dalam bahaya diusir. Tapi begitu dia datang, dia mempercayai Chu Xingyun. Kedua, bahkan jika suatu hari dia benar-benar dideportasi, tidak masalah. Bagaimanapun, harta keluarga ini, bagaimanapun, ada di tangan keluarganya, bahkan jika ia adalah seorang putra yang pemberontak maka ia juga mengenalinya. Sebulan kemudian, setelah Chu Xingyun menyerahkan segalanya dari 8 dunia ke kehendak roh yang benar, ia berangkat dan bergegas kembali ke dunia Qian Kun. Dia tidak tahu, bahwa Chu kejam, sekarang bagaimana keadaannya. Selanjutnya, Chu Xingyun bermaksud untuk membagi semua keturunan keluarga kerajaan Chu menjadi 8 bagian, yang akan didistribusikan secara merata di antara 8 dunia. 8 dunia akan dikendalikan dan dikendalikan oleh keturunan keluarga Chu. Dunia 8 partai ini adalah tempat tinggal keluarga Chu dan berkembang. Belum lagi sisi Chu Xingyun. Di sisi lain, setelah Chu Ruchilesli meninggalkan istana Leng, ia bergegas ke aula istana keluarga kerajaan Dacu untuk pertama kalinya. Pada saat ini, itu adalah selama pertemuan klan mingguan. Ketika wajah Chu Ruking yang tidak terurus muncul di tangga di depan aula, pada pandangan pertama, dia melihat di dalam aula, bahwa ratusan klan. Tetua klan ini adalah semua anggota keluarga Chu, bahkan keturunan langsung Chu yang kejam. Dengan kata lain, para tetua klan ini, semua putra dan cucu yang kejam, semua memiliki hubungan darah paling langsung dengannya. Melihat Chu muncul tanpa ampun, di atas tahta Chu Xingtianmeng menamparkan sandaran lengan kursi naga dan berkata dengan marah, "Kamu tidak tinggal di istana yang dingin, siapa yang membiarkanmu keluar dengan santai? Berani." Begitu kata-kata Chu Xingtian jatuh, mata Chu Ruking langsung melebar dan dia menggeram marah. Mendengarkan raungan akrab Chu Wuking, semua tetua klan tiba-tiba menyusut. Selama 100 tahun terakhir, Chu kejam selalu berada di telapak tangan kekuasaan, dan itu adalah penguasa keluarga kerajaan Chu besar. Meskipun untuk dunia luar, banyak hak kejam Chu telah ditimpa. Tapi di dalam kamar kaisar besar Chu Rutles memiliki prestise tertinggi. Ini bukan hanya karena Chu Ruchiles adalah kaisar dari keluarga besar Chu. Lebih penting lagi, semua tetua suku di sini, tanpa kecuali, semuanya adalah putra dan cucu Chu yang kejam. Menghadapi ayahnya, kakek, bahkan kakek-kakek, setidaknya moralitas hubungan manusia, selalu harus diperhatikan. Berjalan perlahan ke aula, Chu Ruking meluruskan tulang punggungnya, dan di antara rambut janggut seputih salju berkibar, Chu Ruking dengan lantang berkata, "Mengapa? Nenek moyangmu ada di sini, tidak tahukah kamu bagaimana membungkuk?" Menghadapi kata-kata Chu yang kejam, semua orang tiba-tiba membeku. Terutama Chu Xingtian, mulai sekarang, jika dia turun untuk sujud dan memberi hormat, momentumnya akan ditekan oleh Chu dengan kejam, dan memikirkan situasinya lagi, aku takut itu bahkan lebih sulit. Tetapi jika Anda tidak turun dan sujud menyembah leluhur, tidak peduli aturan keluarga atau hukum dinasti, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dengan sedikit berpikir, Chu Xingtian tahu bahwa dia tidak bisa sujud pula. Tidak hanya dia tidak bisa sujud dengan caranya sendiri, tetapi bahkan para tetua suku yang hadir, jika tidak, acara hari ini akan buruk. Di antara pikiran, Chu Xingtian mendengus dingin, berdiri, dan menatap Chu Rueng dengan kejam, "Apa yang telah Anda lakukan telah membuat keluarga kerajaan Chu kehilangan terlalu banyak kekuatan. Sebagai orang berdosa, mengapa Anda membiarkan kami memujamu?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingtian, Chu mengejek dengan kejam, "Semua kekuatan diberikan kepada saya oleh para leluhur, dan itu juga diambil oleh para leluhur. Mengapa? Anda tidak hanya harus menanyai saya, apakah Anda bahkan para leluhur? Jangan tanya, leluhur." Mendengar kata-kata Chu Ruking, Chu Xingtian tertegun untuk pertama kalinya, jelas dia tidak mengerti siapa yang dimaksud nenek moyang Chu Ruking. Namun segera Chu Xingtian mengejek dan berkata, "Maaf, saya dikirim ke istana dingin, dan itu membuat saya naik ke peringkat para leluhur, jadi saya minta maaf, Anda masih kembali ke istana dingin Anda, berpikirlah di balik pintu tertutup. Leluhur menempatkan Anda pada posisi." Mendengar kata-kata Chu Xingtian, Chu tertegun dengan kejam. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Chu Xingyun benar-benar ingin. Tiba-tiba teringat kemungkinan, mata Chu Wuking melebar dengan tajam, menatap Chu Xingtian berkata, "Siapa yang kamu maksud dengan leluhur lama?" Menghadapi pertanyaan kejam Chu Xingtian tertegun, dan tanpa sadar berkata, "Tentu saja itu adalah Kaisar Timur, mengapa? Ada orang lain yang layak bagi nenek moyang keluarga Chu kita." Mendengar kata-kata Chu Xingtian, Chu tertawa terbahak-bahak. Dalam tawa, 2 garis air mata jatuh di sudut mata Chu yang kejam. Ini ayahnya, ini ayahnya.
Yang disebut cinta ayah itu seperti gunung, cinta sang ayah tak bisa berkata-kata. Chu Xingyun telah melakukan banyak hal, tetapi dia tidak pernah menunjukkan atau menjelaskannya. Sejauh beberapa penjahat tercela sebenarnya mencuri kredit orang lain untuk milik mereka sendiri, dan bahkan menipu ribuan orang di seluruh keluarga Chu. Pikirkan tentang itu, betapa sedihnya, betapa marahnya Chu Xingyun. Sebagai keluarga Chu, tetapi pencuri keluarga Oriental sebagai leluhur, bukankah ini ayah pencuri? Berani, melihat tawa Chu yang tak berperasaan, Chu Xingtian merasa sensitif bahwa ia tampaknya telah mengatakan hal yang salah. Tetapi untuk sementara, dia tidak bisa mengerti apa yang salah dengannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.